Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayidina wa maulana Muhammadinil fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Dan cuaca hari ini sangat panas sampai saya berkeringat ini ya. Akan tetapi mudah-mudahan panasnya cuaca tidak lantas membuat situasi dan kondisi Indonesia semakin panas karena polemik nasab, jangan sampai ya. Para sahabat semuanya, ada tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman yang dimuat di RMI NU Banten. Dan tulisan terbaru beliau ini menurut saya sangat menggelitik hati. Ulama kok taklid buta, judulnya begitu. Jadi judul tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman adalah Ulama Kok Taklid Buta. Pengasuh pesantren tentu mestinya adalah seorang ulama. Ia sudah minimal mampu membaca dan memahami kitab kuning yang tidak bertanda baca atau tidak berharokat, tidak bertitik, tidak bertanda tanya, tidak bertanda seru, dan tidak ada tanda baca lainnya. Dari kemampuan membaca dan memahami itu, seorang ulama mempunyai kesempatan untuk tahqiq dalam setiap masalah yang dihadapinya. Bukan hanya membaca, tetapi juga menganalisa, apalagi untuk suatu masalah yang menjadi diskursus publik, misalnya tentang nasab Ba'alawi. Kata Gus Rumail, tentu ini adalah Gus Rumail Abbas, entah kabar ini benar atau dusta, ada seorang ulama pengasuh pesantren yang ketika ditanya nasab Ba'alawi, lalu ia bolak-balik mengambil kitab dari kamarnya lalu mengisbat nasab itu hanya dengan kitab Al-Ghuror atau Al-Masraurawi tanpa memperhatikan mahallun niza dan diskursus itu. Seharusnya cara kerja ulama itu ia mendalami dulu titik poin masalah dari diskursus nasab Ba'alawi ini. Misalnya, ia harus mengetahui nasab siapa yang menjadi titik pengakuan dari nasab Ba'alawi, yaitu Ahmad bin Aisyah. Setelah ia mengetahui bahwa yang menjadi titik pengakuan nasab Ba'alawi adalah Ahmad bin Isa, kemudian ia mencari tahu tahun berapa Ahmad bin Isa wafat. Setelah diketahui bahwa Ahmad bin Isa wafat tahun 345 Hijriah, lalu ia mencari apakah ada kitab-kitab nasab keturunan Nabi Muhammad SAW yang sudah ditulis di masa itu atau yang paling dekat dengan masa itu. Setelah diketahui bahwa banyak kitab-kitab di masa itu atau yang mendekatinya yang ditulis, ia melihat apakah dalam kitab-kitab itu benar disebut bahwa Ubaidillah adalah anak dari Ahmad bin Aisyah. Demikian seharusnya ulama dalam menganalisa sebuah berita. Tidak bisa ia langsung mengambil dari kamar sebuah kitab, misalnya Al-Ghuror yang dikarang abad 10 Hijriah, untuk mengisbat
orang yang ada di abad 4 Hijriah. Kemudian kitab itu ya dikebet dan dikatakan ini ada dalam kitab Al-Ghurrar. Nama Ubaidillah disebut sebagai anak Ahmad bin Aisyah. Itu bukan cara kerja ulama, itu cara kerja orang awam yang mengikuti berita dari ulama tanpa harus mengetahui dalilnya. Ini cukup menggelitik ya tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman ini. Bagi ulama, taklid itu seperti setan. Ia menjauhkan manusia untuk dapat mencapai kebenaran yang hakiki. Al-Quran dengan segala makna dan rahasianya yang menakjubkan, inti ajarannya tidak akan dapat diraih oleh orang yang terhalang fanatisme suatu pemahaman sebelumnya. Padahal pemahaman itu tanpa ada dalil sedikit pun. Sebuah konklusi yang ditakliti seorang ulama secara buta menunjukkan bahwa hatinya telah tersegel oleh fanatisme dari apa yang telah ia dengar dan ia baca. Padahal ia tidak mengetahui apakah yang ia dengar dan ia baca itu bersumber dari dalail atau tidak. Lehernya telah terikat oleh tali taklid yang kuat yang ditautkan di tiang pemahaman sebelumnya, sehingga ia tidak bisa berjalan jauh untuk mencapai basyirah dan musyahadah, ya, basyirah dan musyahadah dari hakikat suatu kebenaran. Jika berkemilau cahaya kebenaran yang hakiki dari kejauhan, lalu hampir saja hatinya menerima kebenaran itu, maka tali setan taklid itu akan langsung menariknya dan berkata, bagaimana sampai terlintas di hatimu kesimpulan yang berbeda dengan gurumu atau leluhurmu. Itulah cara kerja setan dalam mempermainkan ulama dan menjerumuskannya untuk tetap berada dalam kubangan taklid dan menghalanginya untuk menaiki tangga-tangga hakikat. Ulama itu ada 3. Pertama, ulama yang diberikan kemampuan ilmu yang interdisiplin dari berbagai sisi pengetahuan yang dengannya ia dapat berijtihad secara mutlak langsung dari Al-Quran dan hadis. Bagi ulama semacam ini haram bertaklid kepada ulama lainnya. Ya. Yang kedua adalah ulama yang mengetahui pendapat ulama mujtahid beserta dalil-dalilnya, maka ia mentarjih mana di antara para mujtahid itu yang pendapatnya didukung oleh dalil yang kuat, lalu ia mengikuti pendapat yang didukung oleh dalil yang kuat itu, walau pendapat itu berbeda dengan madhabnya sendiri. Yang ketiga adalah ulama yang mengetahui yang ketiga adalah ulama yang mengetahui pendapat-pendapat para mujtahid. Ia mengetahui bahwa pendapat para ulama ini masing-masing mempunyai dalil, namun ia tidak mempunyai kemampuan mentarjihnya, atau ia mampu namun ia tidak mempunyai waktu, maka ia boleh bertaklid kepada para mujtahid itu. Dalam masalah ini pun sebenarnya terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang membolehkan baginya taklid, ada yang mengharamkannya. Namun jika ulama mengetahui bahwa pendapat itu tidak mempunyai dalil apapun baik dari Al-Quran, ijma' dan qiyas, maka haram baginya mengikuti pendapat itu. Bagaimana dengan orang awam? Orang awam dibolehkan untuk mengikuti pendapat ulama walaupun ia tidak mengetahui dalilnya. Bahkan hukum taklid bagi orang awam adalah wajib. Lalu bagaimana?
ulama yang mengetahui bahwa nasab Ba'alawi tercipta tanpa adanya dalil, lalu ia tetap mengikuti kitab Al-Ghurrar yang menulis tanpa adanya dalil di masa Ahmad bin Isa, apakah ia berdosa? Menurut penulis, ia berdosa. Cukup menggelitik sekali. Ia melalaikan kewajibannya sebagai ulama untuk memberi jalan kebenaran bagi orang awam. Dalam tulisan ini, penulis tidak menyajikan ibarat dari kitab-kitab sedikit pun. Kenapa? Karena masalah yang penulis sampaikan di atas telah mafhum, diketahui dan dipahami serta terdapat dalam berbagai literatur, kitab-kitab usul fikih dan kitab lainnya yang muktabar. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani, tanggal 12 Desember 2023. Termasuk terbaru. Itu saja ya para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman, ulama kok taklid buta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.